Oke, ya. Jadi pada siang hari ini kita lanjutkan pembahasan kita tentang multi degree of freedom (MDOF). Ya, yang sudah kita mulai bicarakan sebenarnya pada pertemuan hari Selasa sebelumnya. Hari ini kita akan lanjutkan membicarakan tentang cara yang lain, ya, selain cara kekakuan yang sudah kita bahas hari Selasa yang lalu. Hari ini kita membahas tentang cara kelenturan. Tetapi sebelum masuk ke cara kelenturan, kita perlu membahas sifat ortogonalitas seragam dulu, karena sifat ortogonalitas seragam ini akan dipakai nanti waktu kita membicarakan tentang cara kelenturan. Ya, jadi bisa dilihat di modul yang 8A. Ini saya sharing ya. Oke, saya kira kelihatan semua di sana ya, bahwa kita mulai dengan ini, ortogonalitas seragam. Ya, nah seperti kita ketahui bahwa persamaan gerak untuk multi degree of freedom itu adalah mu double dot plus ku equal to 0, ya, sama sebetulnya dengan single degree of freedom, tetapi sekarang persamaannya bukan persamaan yang seperti yang kita temui waktu di single degree of freedom, tapi yang kita hadapi sekarang adalah persamaan matriks, ya. Jadi ada matriks M dikalikan dengan vektor U double dot plus matriks K ditambah vektor U sama dengan vektor 0, ya. Jadi matriks ditandai dengan kurung persegi begini, lalu vektor ditandai dengan kurung kurawal. Mudah-mudahan kelihatan dari sana ya. Ya, saya perbesar maksimum sampai situ. Oke ya. Nah, jadi ini sudah ke bawah. Ya, yang kita hadapi adalah persamaan seperti ini ya. Jadi bukan lagi persamaan yang linier biasa atau yang persamaan yang biasa. Ini adalah persamaan matriks ya. Jadi ada vektor, ada matriks. Apa bedanya matriks dengan vektor? Kalau matriks itu punya baris dan punya kolom ya. Kalau vektor kolomnya hanya satu, barisnya banyak. Ya. Jadi ada matriks dikalikan dengan vektor plus matriks dikalikan dengan vektor lagi sama dengan vektor ya. Jadi misalnya untuk 2 kali 2, maka M-nya ini adalah 2 kali 2, vektornya 2 baris 1 kolom, ini matriksnya 2 kali 2, lalu vektor U-nya adalah 2 baris 1 kolom, dan vektor 0-nya ini adalah 2 baris 1 kolom. Oke, ya, jadi M adalah matriks massa, U double dot adalah vektor percepatan, ya. Kemudian K adalah matriks kekakuan, U adalah matriks perpindahan, dan 0 adalah vektor yang anggotanya 0 semua. Ya. Jadi itu yang kita hadapi. Jadi kalau kita lihat sepintas seperti ini, kita lihat persamaan sepintas seperti persamaan 81 ini, maka kita bisa tahu bahwa MDOF yang kita hadapi adalah MDOF yang bergetar bebas tanpa redaman. Ya. Langsung, karena mirip dengan apa yang sudah kita pelajari di single degree of freedom. Oke. Nah, persamaan 81 itu adalah persamaan simultan ya. Karena bentuknya matriks. Mengapa demikian? Karena di satu persamaan yang tidak diketahui ada 2. Di persamaan pertama yang tidak diketahui, misalnya kita berbicara soal derajat kebebasan 2,
maka yang kita hadapi adalah pada persamaan pertama muncul U1 dan U2. Pada persamaan kedua juga ada U1, U2. Ya, jadi ini persamaan yang simultan atau bahasa Indonesianya yang baku namanya berkelindan. Simultan. Oke. Nah, seperti halnya pada single degree of freedom, kita bisa mencoba ya mengasumsikan jawabannya. Jadi kalau di sini kita asumsikan U vektor U sama dengan vektor A dikalikan dengan cos omega T minus gamma. Ya, A adalah amplitudo dari getaran. Ya, jadi ada A1 untuk perpindahan 1, untuk perpindahan massa 1, A2 untuk amplitudo perpindahan massa A2. Jadi cos omega T minus gamma. Omeganya sama antara keduanya ya. Demikian juga dengan gamma. Nah, sehingga kalau kita turunkan 2 kali, yang kita peroleh adalah minus omega kuadrat cos omega T dikalikan dengan A. Ya. Sekali lagi, A adalah amplitudo. Sehingga kalau kita masukkan ke persamaan semula, yang kita peroleh adalah ini ya, minus omega kuadrat cos omega T minus gamma dikalikan M kali A dikalikan cos omega T minus gamma dikalikan K kalikan A sama dengan 0. Jadi mirip semua dengan single degree of freedom. Mirip semua. Atau kemudian bisa kita keluarkan cos omega T minus gammanya sehingga kita berjumpa dengan persamaan seperti ini. Ya. Oke, nah tentu saja seperti biasa ada 2 parameter yang dikalikan sama dengan 0, salah satu sama dengan 0, atau dua-duanya sama dengan 0. Yang cos omega T ini tidak mungkin sama dengan 0, berarti yang sama dengan 0 adalah yang kedua ini. Jadi minus omega kuadrat MA plus KA sama dengan 0. Sekali lagi ini juga mirip dengan SDOF, ya, single degree of freedom. Oke, nah kemudian ini juga A juga bisa dikeluarkan dari sini. Jadi A-nya dikeluarkan, tinggal yang ini ya. Nah, sekali lagi kita ketemu dengan persamaan atau 2 parameter yang dikalikan yang sama dengan 0. A ini tidak mungkin sama dengan 0 ya. A ini tidak mungkin sama dengan 0 karena kalau A sama dengan 0 tidak ada getaran, jadi yang sama dengan 0 haruslah yang kanan. Ya. Nah, sebenarnya permasalahan semacam yang kita hadapi ini seperti ini, matriks ini, inilah yang disebut dengan eigen value problem. Ya, masalah nilai eigen. Ya. Nah, eigen value problem itu nanti punya eigen value. Bisa dipenuhi untuk beberapa harga parameter tertentu. Parameter tertentu itulah yang dinamakan dengan eigen value. Ya. Nah, jadi ini nanti akan dipenuhi oleh suatu parameter tertentu. Di sini parameternya adalah omega. Jadi ada omega tertentu yang dapat memenuhi ini. Ya, memenuhi persamaan ini. Nah, omega yang dapat memenuhi persamaan itu disebut dengan eigen value. Ya. Nah, nanti eigen value ini berpasangan dengan eigenvektor harga AA tertentu, harga A yang tertentu. Jadi suatu harga omega yang memenuhi persamaan ini akan mempunyai harga A tertentu ya. Jadi kalau omega 1 misalnya yang memenuhi ini adalah omega 1, omega 2, omega 3 dan sebagainya ya. Misalnya, maka omega masing-masing itu omega 1 misalnya itu akan punya pasangan A1. Ya, vektor tapi. Jadi kalau omeganya di sini adalah 1 angka, kalau A-nya itu banyak, ya, dia adalah sederetan vektor. Jadi satu angka omega itu berkaitan dengan 1 vektor A. Nah, omeganya disebut eigen value,
Kalau A-nya disebut dengan eigenvektor. Ya, itu kalau bahasa orang matematik. Kalau orang sipil punya artifisis dari omega dan A ini. Makanya omega disebut dengan frekuensi sudut alami, ya, natural angular frequency, sedangkan A itu disebut dengan ragam getaran, yang tadinya eigenvektor itu adalah ragam getaran kalau menurut kita sebagai orang dinamika struktur, ya. Oke, nah dalam rekayasa struktur, ini tadi sudah disebut, omega adalah nilai ragam, mode value, dan A itu adalah mode shape atau bentuk ragam. Nah, persamaan ini, persamaan 87 ini, ya, 87 ini hanya bisa dipenuhi, dan ini suatu, kalau ini kan hasilnya matriks nih. Minus omega kuadrat kali matriks M ditambah K, itu hasilnya matriks. Dikalikan dengan suatu vektor A, itu sama dengan vektor 0. Ya. Nah, ini hanya bisa dipenuhi kalau determinan dari matriks yang sebelah kiri itu sama dengan 0. Ya. Determinan kalau 2 kali 2 itu kan sama dengan AD minus BC, ya. Kita sudah tahu itu, kita sudah pakai waktu hari Selasa yang lalu. Ya, jadi ini sebenarnya mengulang atau merumuskan ulang apa yang sudah kita bahas hari Selasa lalu. Jadi persamaan ini, sekali lagi, persamaan 87 ini, persamaan 87 ini hanya bisa dipenuhi kalau determinan dari matriksnya sama dengan 0. 0 bukan 0 vektor, tapi 0 beneran, ya. Oke, nah kemudian masing-masing eigenvektor itu punya sifat ortogonal satu dengan yang lain. Pertanyaannya kemudian apa sebetulnya ortogonal? Ya, ortogonal itu sebenarnya dalam dua dimensi atau dalam 3 dimensi, dalam 2 atau 3 dimensi. Itu artinya adalah tegak lurus. Jadi dengan kata lain, satu eigenvektor dengan eigenvektor yang lain itu saling tegak lurus. Tegak lurusnya di mana? Tegak lurusnya dalam konsep matematika. Ya, tidak ada di alam. Di alamnya kita tidak tahu seperti apa. Di alamnya kita tidak lihat itu tegak lurusnya. Tetapi secara konsep dia tegak lurus. Ya. Nah, oke. Kalau kita tinjau vektor A atau di sini ya vektor A dan vektor B. Vektor A1 komponennya ini, A1, A2 dan sebagainya. Ya, vektor B komponennya B1, B2 sampai N. Ya, maka A dikatakan tegak lurus dengan B atau bukan tegak lurus. A dikatakan ortogonal terhadap B itu kalau perkalian dotnya itu sama dengan 0. Ya. Perkalian dot itu apa sih? Perkalian dot adalah A1 ini dikalikan dengan B1 ditambah A2 ini ditambah B2 ditambah A3 kali B3 dan seterusnya sampai AN dikalikan dengan BN. Itu sama dengan 0. Ya, jadi A1 B1 plus A2 B2 plus dan seterusnya sampai AN BN itu adalah perkalian dot. Nah, yang disebut ortogonal adalah kalau perkalian dot dari dua vektor itu sama dengan 0. Ya, jadi kalau kita bicara ortogonal, kita bicara tentang perkalian dot dari vektor. Ya. Kalau ada dua vektor, perkalian dotnya sama dengan 0, maka kedua vektor itu ortogonal satu dengan yang lain. Kalau kita turunkan, ya, kita akan bicara ortogonal karena dimensinya n.
Coba kita turunkan ke 2 dimensi, ya, supaya lebih jelas. Maka kita misalnya bahas nih contoh yang ini. Misalnya kita punya vektor, 2 vektor, yaitu vektor P dan vektor Q. Vektor P itu 3, 4, vektor Q 8, minus 6. Jadi vektor P ini ke sana 3 kotak, ke atas 4 kotak. Jadilah vektor P ini adalah yang hijau. Kemudian kita juga punya vektor Q, ya, yang 8, minus 6. Jadi 8 ke kanan, lalu minus 6 ke bawah, 6 kotak ke bawah. Jadi 8 minus 6. Oke. Vektor itu harusnya ditulisnya ke bawah, ya. 3 di atas, 4 di bawah. 8 dan minus 6. Jadi dia satu kolom. Ya, kita bisa bisa menjadikannya dia menjadi satu baris asal ada tanda T di sini, transpose. Ya, jadi ini adalah 3, 4. Kita luruskan karena sebetulnya dia kolomnya yang satu, barisnya yang banyak. Kalau ini kan barisnya yang satu, kolomnya yang 2, ya, makanya dikasih T. Jadi aslinya itu dia punya satu kolom dan banyak baris. Oke. Nah, oke. Kalau kita coba membuat perkalian dot, ya, antara vektor P dan Q, ya, maka P dot Q itu sama dengan P transpose dikalikan dengan Q, ya. Ini jadi matriks, bukan matriks, apa namanya? Ya, seperti perkalian matriks, ya. Karena kalau P T itu kan berarti dia satu baris 2 kolom, ya, dikalikan dengan 2 baris 1 kolom. Jadi nanti hasilnya adalah 1 kali 1, biasa, angka biasa, ya, bukan lagi matriks. Nah, jadi kalau kita perkalikan dot di antara 2 ini, maka 3 kali 8 plus 4 kali minus 6, hasilnya adalah 0. Ya, kalau hasilnya 0, itu berarti vektor P dan vektor Q ortogonal, atau karena ini 2 dimensi, dia jadi tegak lurus. Ya, karena kita punya 2 dimensi. Nah, kalau kita punya 3 dimensi, sama. Ya, sama. Kita akan ketemu dengan P dan Q ini. Seandainya P dan Q ini punya satu elemen lagi di sini, dan Q juga punya satu elemen lagi di sini. Jadi harus digambarkan dalam koordinat 3 dimensi. Tapi kalau diperkalikan dot, dia sama dengan 0, maka P itu juga tegak lurus dengan Q. Ya. Nah, kalau sekarang P-nya itu punya 4 elemen, ya. Jadi ada 1, 2, ini kan cuma 2, ada 4 komponennya, dan Q juga punya 4. Lalu kemudian perkalian dotnya sama dengan 0, apa yang terjadi? Tegak lurus juga, tapi di 4 dimensi yang kita nggak bisa menggambarkan. Ya. Jadi dikatakan kemudian bukan tegak lurus istilahnya, tetapi menjadi ortogonal. Ya. Jadi vektor P dan vektor Q itu ortogonal kalau dia perkalian dotnya sama dengan 0. Oke. Nah, ragam, ya, eigenvalue, eigenvektor atau bentuk ragam itu juga adalah ortogonal satu dengan yang lain. Ya. Buktinya bagaimana? Nah, buktinya adalah bahwa persamaan 8.6, persamaan yang di atas, yang ini nih, persamaan ini, ya, bisa kita ubah bentuknya, ya, ini. Bisa kita ubah bentuknya, ini kita kuning ini. Ya, bisa kita ubah bentuknya menjadi gini. Nih, ya. Bisa kita ubah seperti itu. Ya, pindahkan omeganya ke sebelah kanan. Nah, kalau kita lihat analoginya dengan persamaan lendutan, kalau di persamaan lendutan dengan satu beban, itu adalah kita berjumpai situasi seperti ini. K dikalikan dengan X sama dengan P.
K adalah matriks kekakuan, ya kita sudah membahas di hari Selasa yang lalu. Kemudian X adalah lanjutan dan P adalah gaya yang bekerja. Ya. Nah, ini kalau kita analogikan ya, analogikan satu dengan yang lain. Jadi kita punya yang biru ini dengan yang merah, itu kita sandingkan begitu. Kita bisa bilang bahwa kalau X itu sama dengan A atau dianalogikan dengan A, maka P itu bisa dianalogikan dengan omega kuadrat M dikalikan dengan A. Ya. Jadi kita bisa katakan bahwa kalau ini berarti X adalah lanjutan, ya ada A ini, sedangkan beban P itu adalah omega kuadrat M dikalikan dengan A. Oke, nah kemudian mungkin sudah belajar di mekanika rekayasa, ya, itu dikenal teorema Betti atau Betti's theorem, atau kadang-kadang dikenal juga dengan Maxwell-Betti reciprocal work theorem, ya, teorema kerja betul saling berbalik, ya. Reciprocal, ya, Maxwell-Betti. Nah, teorema ini menyatakan bahwa ya, kalau kita punya dua keadaan seperti ini, keadaan pertama ada beban, ada balok nih, balok di atas dua tumpuan, balok sederhana di atas dua tumpuan, kemudian nggak begitu kelihatan ya, jadi saya besarkan dulu ya. Nah, mungkin sudah agak jelas sekarang. Ya, gitu ya. Jadi kalau kita punya balok di atas dua tumpuan, kemudian ada beban P di titik 1, di titik 1 ini. 1 dan ini titik 2. Ya. Kalau ada pada sini ya, di titik 1 dan titik 2. Jadi kalau ada beban P yang bekerja di titik 1 dan ini ada titik 2, maka kita bisa menyebut lanjutan di titik 2 ini adalah delta, ini nggak ada ya, Q-nya nggak ada. Lanjutan di titik 2 itu adalah delta P2. Artinya lanjutan di titik 2 akibat beban P di titik 1. Ya. Atau kita punya situasi yang sebaliknya, tetapi bebannya berbeda, yaitu beban Q di titik 2, lalu kita ingin melihat lanjutan di titik 1. Jadi lanjutan di titik 1 adalah delta Q1. Artinya lanjutan di titik 1 akibat adanya beban Q di titik 2. Ya. Nah, lalu kita bisa menyatakan bahwa ya, silang sekarang. P dikalikan dengan, kita silangkan ini. P dikalikan dengan delta Q1 itu adalah kerja sebenarnya. Nah, Betti law of reciprocal deflection itu menyatakan bahwa P dikalikan dengan delta Q1 itu sama dengan Q dikalikan dengan delta P2. Ya, sama. Nah, kalau P sama dengan Q, berarti nanti delta P2 sama dengan delta Q1. Kalau P ini sama dengan Q, maka lanjutan di sini sama dengan lanjutan di situ. Oke ya, itu sudah kita pelajari di mekanika rekayasa. Nah, oke, nah sekarang bagaimana kita gunakan prinsip ini dalam dinamika struktur untuk membuktikan bahwa ragam-ragam itu saling tegak lurus atau saling ortogonal. Ya. Oke. Saya kecilkan dulu ini.
Ya, nah kita tinjau dua macam ragam. Ya, misalnya suatu ragam 1 dan ragam 2. Ya, kita punya tadi ada beban, ada perpindahan. Ya, nah bebannya adalah omega kuadrat MA, sedangkan perpindahannya adalah A. Ya, jadi pada masa 1 bebannya adalah omega kuadrat M1A1 1 ya. 1 ini yang di dalam kurung di atas itu menunjukkan ragam. Ya, sedangkan yang bawah itu menunjukkan di mana dia bekerja. Ya, bekerjanya di masa pertama dia 1, kalau bekerjanya di masa kedua dia 2. Kalau omega lain ya, omega 1 itu artinya ragam 1. Nah, kalau ragam yang bawah ini menunjukkan ragam keberapa dia. Oke, jadi ini ragam ke-1 kuadrat M1A1 dari masa 1 untuk ragam 1. Ya. Dan ini adalah beban pada masa 2 akibat ragam pertama. Jadi kita punya yang seperti ini. Sedangkan pada masa 1 perpindahannya adalah A11. Ya. Di sini A21 karena masa kedua ragam pertama. Hal yang sama berlaku untuk ragam kedua. Ya. Nah, teorema Betti tadi kalau kita aplikasikan ke sini, ya, maka massa ini ya dikalikan dengan perpindahan, beban di sini ya dikalikan dengan perpindahan di sana, itu adalah yang ini. Ya, yang ini. Ups. Nggak bisa saya blok. Ups. Ya, yang inilah pokoknya. Nah, ini adalah massa dikalikan dengan perpindahan. Ya, ini saya jauhkan dulu. Ah, susah. Oke, yang ini adalah massa kali perpindahan. Jadi yang ini dikalikan dengan yang itu. Ya, sistem yang kedua. Sistem yang pertama ragam 1, sistem kedua ragam kedua. Ya, jadi ini massa dikalikan ke sana. Ditambah dengan yang ini, massa kedua dikalikan dengan A2 sini, itu akan sama dengan ini dikalikan itu, ditambah ini kalikan itu. Ya, itu dari Betti tadi. Betti reciprocal deflection theorem. Ya. Atau bisa juga kita keluarkan ini omega 1 kuadrat, di sini keluarkan omega 2 kuadrat, jadilah bentuknya seperti ini. Ya, atau ternyata yang di dalam kurung ini sama, jadi kita bisa sebutkan ini adalah omega 1 kuadrat minus omega 2 kuadrat sama dengan ini. Dan kita tahu bahwa omega 1 adalah angka, berapapun dia, omega 2 juga angka. Dan omega 1 tidak sama dengan omega 2 karena ini eigenvalue. Ya. Nah, sehingga kalau ini tidak sama, ini tidak mungkin 0. Ya. Jadi kalau ini tidak mungkin 0, inilah yang 0. Ya. Nah, jadi tinggal M1A1 ragam 1 dikalikan dengan A1 ragam 2 ditambah dengan M2 A2 ragam 1 dikalikan dengan A2 ragam 2 itu sama dengan 0. Dan inilah bukti bahwa ragam 1 dan ragam 2 itu ortogonal. Ya, lihat di sini A1 A1, A2 A2. Beda ragamnya 1 dan 2. Hanya di sini ada nyisip massa di situ. Ya. Massanya jangan ditinggalkan. Kalau A1 A1 2 itu saja tidak ada massanya, dia tidak ortogonal. Ya, tapi kalau massanya diikut sertakan, dia ortogonal. Jadi seperti ini bentuknya. Ya, kalau kita punya ragam sampai N, ya, kita punya derajat kebebasan sampai N. Ada M1A1, M2A2,
masing-masing ragam I, ragam J itu sama dengan 0. Ya. Atau kita bisa juga membuat sigma menjadi ini. Ya. Atau dalam bahasa atau dalam notasi matriks itu disebut sebagai A, I, T kali M kali A, I, J sama dengan 0. Jadi dua ragam saja itu ortogonal. Ya. Jadi sepanjang I tidak sama dengan C, artinya ragamnya berbeda, yang satu ragam 1, yang satu ragam 2, atau yang satu ragam 3, satu ragam 10, maka ini yang berlaku. Ya. Nah, ini adalah sifat ortogonalitas ragam. Memang tidak sepenuhnya seperti yang tadi sudah kita lihat di vektor, memang tidak sepenuhnya, tidak seperti itu sepenuhnya, tapi karena ada faktor M di sini, ya, masanya ikut di situ. Tapi dapat dikatakan bahwa ini juga adalah suatu ortogonalitas ragam. Oke, ya. Nah, 3 persamaan pada 817 pada ini nih, pada ini, ya. Ini adalah sebenarnya sifat ortogonalitas ragam yang ditulis dengan 3 cara yang berbeda. Ya, bisa ditulis begini, bisa ditulis begini, bisa ditulis begini. Ya, sama, artinya sama. Ya, kalau diurai hasilnya sama. Ya, oke. Ya, nah, sepanjang I tidak sama dengan J, ya, maka itu berlaku yang tadi. Ya. Nah, kita sudah membahas di pertemuan hari Selasa yang lalu bahwa namanya ragam itu sebenarnya hanya faktor skala. Saya buka dulu ya. Modul hari Selasa yang lalu. Ini ya. Ini adalah modul yang kita bahas hari Selasa yang lalu. Kalau kita lihat di sini, ya, kita lihat di paling akhir sih, paling akhir. Nah, kita dapatkan 2 keadaan, ya kan? Yang satu ini adalah ragam pertama. Ragam pertama ini 1, ini 1,123. Ya. Waktu hari Selasa yang lalu kita sudah melihat bahwa sebenarnya angka 1 dan 1,23 ini adalah kita yang milih. Ya, kita yang milih. Kalau kita pilih yang bawah ini 1, yang atas 1,23 kali lebih besar dari yang bawah. Itu sebenarnya. Jadi ini bisa setengah atau bisa 2. Saya tidak mau 1, ini jadi 2. Oke, nggak apa-apa, ini 2. Maka di sini jawabannya adalah 2,46, 2 kalinya ini. Ya, jadi hanyalah suatu faktor skala. Sama dengan ragam kedua. Ya, ragam kedua juga demikian. Kalau di atas, kalau yang di bawah 1, maka yang di atas minus 0,812. Ya. Nah, jadi kalau saya bilang, oh, saya nggak mau 1, saya maunya 2, oke, nggak apa-apa. Maka di sini menjadi 0,812 dikalikan 2. Ya, 1,6 sekian. Ya. Oke. Jadi pada dasarnya dia adalah faktor skala. Kita bisa mengisi berapapun, ya, asal nanti perbandingannya adalah seperti eigenvektornya, ya, ini. Nah, kita kembali ke ortogonalitas itu tadi, ya. Jadi karena dia bebas seperti itu, bisa 1, bisa 2, bisa 3, bisa berapapun, ya, timbullah istilah namanya normalisasi ragam.
Jadi berapa sebenarnya yang kita mau angkanya? Apakah 1, apakah 2? Ya. Berapa yang kita mau dari faktor pengalinya nih? Kalau tadi kan 1. Kalau 1 dia 1. Kalau min 1 dia sekian dan sebagainya tadi ya. Tadi itu yang kita bahas. Ya. Kan kalau 1 ini minus 1,23. Kalau 2 di sini 2,46 dan sebagainya. Terus berapa harusnya? Nah, yang bisa berapapun sebenarnya. Tapi kita kemudian mengenal yang namanya pasangan yang sudah dinormalisasikan, dinormalkan, ya. Jadi itu adalah namanya normalized eigenvector, ya, ragam getaran yang sudah dinormalkan. Bagaimana cara menormalkannya? Nah, yang cara untuk menormalkannya adalah, yang pertama adalah bahwa ragam yang belum dinormalkan itu kita sebut dengan A tadi ya. Jadi ada vektor A, vektor seperti ini, ya. Lalu elemennya adalah A kecil. AI itu baris pertama, A2, A3 dan sebagainya, lalu tergantung dari ragamnya J. Nah, nanti kita akan menormalkan itu, ya, vektor A ini. Vektor A dan elemen A yang huruf kecil ini akan kita normalkan. Ya, sehingga vektor A ini menjadi vektor V, ya, menjadi vektor V ini, ya, dan anggotanya adalah VI, ya, yang sama dengan AI. Kalau AI belum dinormalkan, VI sudah dinormalkan. Nah, bagaimana hubungannya? Ini hubungannya. VIJ itu sama dengan AIJ, jadi ini berlaku untuk ragam ke J, ya. Ragam ke J, jadi ragam yang sudah dinormalkan baris ke I untuk ragam ke J ini, dia adalah AIJ dibagi dengan akar ini, vektor A kalikan M kali vektor A. Ya. Atau, ya kan tadi banyak cara menulisnya, bisa ini juga. Sigma dari 1 sampai N, MK AKJ kuadrat. Ya, itu adalah cara untuk menormalkan eigenvektor. Ya. Nah, kalau sudah dinormalkan, dia menjadi begini. VI T dikalikan dengan M dikalikan VJ itu akan sama dengan 0 kalau I tidak sama dengan J, dan akan sama dengan 1 kalau I-nya sama dengan J. Kalau belum dinormalkan tidak bisa begini. Ya. Kalau sebelum dinormalkan, dia hanya yang pertama saja yang benar, tapi tidak yang kedua. Tidak akan sama dengan 1. Ini sudah dinormalkan, jadi dia sama dengan 1. Ya. Nah, kalau sifat ini kita masukkan ke persamaan yang ini, yang 8, 10 sudah sangat di atas ya, tapi ini tadinya KA. KA sama dengan omega kuadrat MA, gitu kira-kira. Nah, sekarang A itu kan sudah menjelma jadi V, ya, karena sudah dinormalkan. Jadi harus berlaku juga ini KV J omega kuadrat M V J, ya. Nah, tetapi persamaan terakhir ini bisa kita pre-multiply, ya. Kita perkalikan di depannya. Kita kalikan, ya. Jadi kalau kita berapa dengan skalar, kita perkalikan ini, kita bisa terserah kalau kita taruh bagaimana. Pokoknya kita kalikan ini, ya. Tetapi kalau kita berhadapan dengan persamaan matrik begini, kalau kita kalikan dengan sesuatu, yang dikalikan itu harus ada di depan. Makanya namanya pre-multiply. Ya, harus ada di depan. Jadi kita taruh yang di depan adalah ini, dan ini juga di depan. Di depan ini, ya. Karena ini kan skalar, ya, bukan matriks. Oke, dari situ
Karena kita tahu sifat-sifat ini, ya, maka VITK VJ itu akan sama dengan 0 kalau I tidak sama dengan J. Tapi kalau sama dengan J, I sama dengan J, maka VITK V ini akan menjadi omega kuadrat. Ya, jadi ini dua-duanya adalah sifat ortogonalitas ragam, tapi terhadap ragam yang sudah dinormalkan. Oke. Jadi nanti kalau pakai software, kemudian kita diberi angka-angka yang katanya ini adalah eigenvektornya, ya, maka umumnya angka-angka yang disajikan oleh software itu adalah angka-angka eigenvektor yang sudah dinormalkan. Ya. Jadi tidak sama dengan yang kita punya tadi. 1 dengan 1,23 dan sebagainya. Bukan itu yang disampaikan, diberikan kepada kita, tapi yang diberikan kepada kita adalah yang sudah dinormalkan. Jadi bukan seperti ini. Ya, tapi sama, ini kalau kita perkalikan, perbandingannya adalah sama dengan ini. Ya, sama. Dan kalau dinormalkan, ini tidak lagi 1 dan ini tidak lagi 1,23. Dia sudah normal. Oke ya. Ya, jadi kembali ke yang ortogonal. Nah, coba kita cari sekarang berapa ragam yang sudah diortogonalkan dari contoh yang kita punya tadi. Ya. Oke. Yang kita punya tadi itu adalah ini ya, 1 dengan 123 dan 1 dengan minus 0,81. Ya, ini adalah matriks A, bukan matriks, vektor A. Ya, artinya ragam yang belum dinormalkan. Kemudian kita juga punya di masalah kita yang tadi itu masanya adalah ini, M1-nya adalah 5,1, M2-nya 5,1 juga, lalu 0,0 kilogram detik kuadrat per sentimeter. Oke, ya, lalu kita punya omega 1 dan omega 2. Omega 1 adalah 43, omega 2 adalah 147. Oke. Nah, sehingga kalau kita gunakan bersamaan untuk menormalkan tadi, ya, maka V1 itu adalah A1 dibagi M1, A1 kuadrat dan sebagainya tadi, ya, sesuai dengan persamaan 8, 19, dan 15 adalah yang ini nih, ya, ini. Jelek sini. Oke. Ya, kalau kita punya yang seperti ini, maka hasil setelah dinormalkan itu adalah 0,279, lalu kalau kita pakai untuk besaran ragam yang lain, kita punya juga 0,344 dan yang sebelah sini minus 0,279. Nah, jadi ini adalah ragam yang sudah dinormalkan. Ya. Nah, jadi kita punya ragam 1 di sebelah kiri 0,279 dan 0,345 yang sebenarnya adalah ini juga, ya, 1,23 sama sebenarnya, cuman ini bukan lagi 1, tapi sekarang menjadi 0,279. Oke, ragam yang kedua juga begitu, ya, bukan lagi 1 tapi 0,344 dan minus 0,279 sama ini. Oke, ya, jadi dua ini sama. Kemudian, ya, kita bisa sekarang meringkas. Kalau tadinya V itu berupa
vektor, ya, artinya satu kolom banyak baris, ya. V1 adalah yang kiri ini, misalnya, ya, ini dengan ini dengan ini. Dan jadi ini adalah ragam 1, ragam 1, ragam 2, ragam 2. Nah, kita sekarang untuk lebih mudahnya, ya, ragam itu ditulis sebagai indeks kedua dari V. Ya, jadi daripada V di bawah ditulis 1, di atas tulis 1 dalam kurung begini, yang menunjukkan bahwa komponen pertama dari ragam pertama 1. Sekarang kita bilang bahwa V1 di atas 1 ini adalah V11. Ya, jadi VIJ, VI pada ragam ke J, itu kita tulis saja VIJ. Lalu ini kita kumpulkan, kita punya sekarang bukan lagi vektor ragam, bukan lagi eigenvektor, tetapi matriks ragam. Ya, V-nya besar. V besar adalah V11, V21, dan seterusnya. Ini berarti kolom 1 adalah ragam pertama, kolom 2 adalah ragam kedua, kolom 3 adalah ragam ketiga, dan seterusnya sampai ragam ke N pada kolom ke N. Ya. Nah, kalau itu notasi yang kita pakai, maka kita bisa menyatakan bahwa VT dikalikan dengan M dikalikan dengan V itu adalah I. I adalah matriks identitas. Ya, jadi dalam contoh di atas, V-nya menjadi 0,279, 0,345, 0,344 minus 0,279. Itu adalah matriks ragam. Ya. Nah, apakah benar hasil ini? Ya, kita bisa kembalikan. Ya, kita bisa masukkan ke sini. Masukkan ke persamaan ini. Dan harus dapat. Ya, nih. Jadi kalau kita masukkan ke sana dan kita perkalikan, ternyata betul hasilnya adalah 1001 matriks identitas. Berarti apa yang sudah kita lakukan dengan ortogonalitas tadi adalah benar, ya. Oke. Jadi sifat ortogonal itu bisa kita normalkan, ya, dengan cara seperti tadi. Oke. Nah, kemudian seperti kita ketahui bahwa penentuan omega pakai cara pakai cara kekakuan itu akan melibatkan suatu persamaan di mana omeganya adalah banyaknya derajat kebebasan dikuadratkan. Kemudian kita cari nilai nolnya. Ya. Jadi kalau ada 3, kalau ada 2 derajat kebebasan, maka persamaannya nanti omeganya pangkat 4. Kalau ada 3 derajat kebebasan, dia omeganya nanti pangkat 6 dan seterusnya. Ya, tentu saja itu sulit dilakukan. Ya, sulit dilakukan. Dicari omeganya susah. Nah, kemudian orang berupaya bagaimana mendapatkan omeganya. Salah satunya adalah menggunakan cara Jacobi, ya, yang berupa iteratif. Ya, berupa iteratif yang hanya bisa dilakukan kalau matriks masanya dan matriks kekakuannya itu simetris, ya. Nah, kebetulan ini simetris. Oke, memang kita berhadapan dengan masalah yang simetris kalau untuk masalah-masalah struktur. Oke. Nah, ada beberapa cara yang juga merupakan iteratif, ya, yang disebut ada beberapa cara. Salah satunya nanti adalah hasil bagi Rayleigh atau Rayleigh quotient. Ya, ini adalah
cara untuk mendapatkan eigenvalue dan eigenvektor dengan cara iteratif. Ya. Jadi ini diperoleh dengan mengalihkan dulu persamaan 821 dengan bentuk ragam. VJT 821 adalah ini ya. Samaan ini kita kalikan dulu. Lagi-lagi pre-multiplication ya. Dengan VJ. Jadi sebenarnya sama dengan ini yang kita peroleh nanti. Lihat ke sini. Oke. Ya, ini sudah kita lihat tadi. Oke, sehingga dari sini kita bisa tahu bahwa yang namanya V, omega ragam ke J itu adalah akar dari ini, ya, perkalian vektor dan matriks. Lalu ini adalah perkalian vektor dan matriks yang hasilnya adalah satu angka. Jadi ini satu angka, ini satu angka. Ya, nah jadi ini adalah metode Rayleigh untuk mendapatkan natural angular frequency K omega. Misalnya, nah ini kita lihat contohnya. Nah ini. Jadi misalnya struktur yang tadi itu yang sudah kita bahas mulai dari hari Selasa yang lalu. Ya, kita bisa menghitung berapa omeganya. Caranya adalah dengan cara nebak aja dulu. Tebak saja VJ-nya. VJ-nya kita tebak, kita masukkan harga awal 1 dan 1,5. Ya, tebak saja. Oke. Nah, kemudian kita masukkan berapa K-nya, M-nya juga sudah kita tahu ya. M. Dan kita tahu bahwa omeganya harusnya harganya 43. Ya, 43 dan mode-nya adalah ini 1,23. Ya. Oke, lalu kita masukkan sekarang ya dengan tebakan ragam tersebut kita masukkan ke persamaan 828 ini. Masukkan ke sini. Ya. Masukkan ke situ sehingga yang kita peroleh adalah omega ragam pertama ini adalah kalau ini ragam 1 ya, masukkan angkanya lalala, kita akan dapatkan omega 1 44,8 ya. Salah kan? Tapi kalau kita ambil 44,8 ya, kalau kita ambil 40, omeganya adalah 44,8 dan kita masukkan ke sini, ke persamaan ini, ya, kita akan dapatkan ini. Ya, ada dua harga untuk A2. Ya. Jadi ini kita ganti dengan A2, kita masukkan A1 sama dengan 1 dan A2 sama dengan berapapun nanti kita hitung. Nah, kita akan mendapatkan dua angka A2. Yang satu adalah 1,22 dan yang kedua adalah 1,26. Ya. Ambil saja rata-ratanya itu 1,24. Lalu kita hitung kembali, masukkan lagi ke sana. Jadi 1 dan 1,24. Nanti hasilnya adalah omega 1-nya itu adalah 42,8. Dan A2-nya 1,23. Jadi bukan 43 tapi 42,8. Sudah sangat mendekat. Ya, dan A2-nya 1,23. Nah, jadi dari sini kita tahu berapa besarnya omega ya. Daripada kita menyelesaikan persamaan yang ordernya tinggi-tinggi itu, dengan kita pakai iteratif, kita ketemu juga omega. Ya, dan eigenvektornya. Oke. Nah, ada banyak sebenarnya metode iteratif ini. Ya, metode iteratif. Yaitu misalnya kalau kita pakai paket sub 2000, sub 2000 ini, kita punya banyak
metodenya. Ada metode subspace iteration ya. Kemudian dia punya metode Jacobi, line cost, inverse iteration power, complex eigenvalue analysis dan sebagainya. Ini semua untuk menghitung berapa besarnya omega. Oke. Nah, jadi omeganya bisa dihitung menggunakan hasil bagi Rayleigh ya, atau Rayleigh coefficient. Nah, jadi itu pembahasan kita tentang ortogonalitas ragam, kemudian kita bahas juga tentang Rayleigh quotient ya. Nah, bagaimana menggunakan dua hal ini ya, ortogonalitas ini ya untuk metode berikutnya, yaitu metode Galantura ya. Nah, kita lihat, kita buka sekarang modul 08B ya, yang ini metode Galantura. Oke ya. Nah, ini sebenarnya sama dengan yang tadi ya. Yang kita selesaikan adalah mu double dot plus ku sama dengan 0, yang kalau kita ubah u ini adalah dalam bentuk a cos omega t minus gamma tadi, kemudian dia menjadi begini ya. Yang ini adalah eigen problem ya, masalah eigen yang bentuknya seperti ini ya, tadi sudah kita bahas. Ini hanya bisa terjadi kalau determinan dari k minus omega kuadrat m itu sama dengan 0. Ya, nulisnya bisa pakai garis yang nggak pakai kuping gini ya, jadi garis biasa. Saya perbesar dulu ya, garis biasa nggak pakai kuping ya, itu menunjukkan determinan ya, atau kita tulis det dari matriksnya seperti yang tadi kita lihat di modul sebelumnya ya. Nah, kalau ini sama dengan 0, maka ada banyak omega yang dapat membuat ini sama dengan 0. Omega 1, omega 2 sesuai dengan banyaknya derajat kebebasan. Ya, omeganya ada banyak. Oke. Nah, masing-masing itu nilainya relatif yang dapat diskalakan. Skala yang terbaik adalah skala yang menormalkan ya, tadi sudah kita bahas. Yang ini ya. Oke. Nah, sehingga ini hanya mengulangi ya, VI VM V sama dengan 0 kalau I tidak sama dengan J, sama dengan 1 kalau I sama dengan J, dan kalau dengan K dia 0 dan omega kuadrat ya, tadi sudah kita bahas. Kemudian vektor masing-masing ragam itu bisa kita jadikan satu dalam bentuk matriks dengan nama V besar, yang sebenarnya merupakan gabungan dari V1, V2 dan sebagainya sampai Vn. Ya, sehingga kalau itu adalah gabungannya, sehingga VTM V sama dengan I dan VK V sama dengan omega besar. Omega besar ini adalah omega kecil kuadrat. Ya, matriksnya diagonal. Seperti kalau di sini kan 1, 1, 1 identitas. Kalau di sini omega, omega, omega. Ya. Nah, jika sistem dinamis hanya punya beberapa derajat kebebasan, tentu saja frekuensi alami dan bentuk ragam dapat diperoleh dengan menguraikan persamaan 83 menjadi persamaan karakteristik dan menghitung akarnya. Itu yang sudah kita lakukan di cara kekakuan ya. Namun jika derajat kebebasannya banyak, cara ini tidak mungkin dilakukan. Karena itu diperlukan cara lain yang biasanya menggunakan proses iterasi. Dan ini yang digunakan di cara kelenturan atau flexibility methods. Nah, bagaimana cara kelenturan itu? Kita lihat lagi ini ya. Jadi kita awali dengan statika. Statik yang mengatakan bahwa P itu sama dengan Kx. Ya, ingat di sini bukan matriks, biasa aja. Satu dimensi. Ya.
Nah, kalau bicara kekakuan, cara yang sudah kita bahas dari selasa lalu, ya, kita mengatakan bahwa berapa K-nya? K-nya itu akan sama dengan P, asal X-nya sama dengan 1. Ya. Jadi berapa K ini? K itu sama dengan P, kalau X-nya sama dengan 1. Oke. Nah, kita juga bisa membalik ini menjadi X adalah 1/K dikalikan dengan P. 1/K ini kita sebut dengan F. Jadi X sama dengan F. P. Permasalahannya adalah berapa F? Kita juga bisa bilang F adalah sama dengan X. Kalau P-nya sama dengan 1. Oke. Nah, itu yang mau kita pakai. Ya. Ya. F sama dengan X, kalau P-nya sama dengan 1. Nah, ini kan bukan matriks. Kalau diubah menjadi matriks, dia menjadi vektor X sama dengan matriks F dikalikan dengan vektor P. Ya, sehingga kalau 2 derajat kebebasan, kita punya situasi seperti ini. X1, X2, F11, F12, F21, F22. Di sini adalah P1, P2. Kalau kita bongkar ini, tidak kita gunakan tanda-tanda ini, kita pakai persamaan biasa, dia menjadi X1 sama dengan F11 P1 plus F12 P2, dan X2 adalah F21 P1 tambah F22 P2. Nah, lalu kita bilang, oke, kalau P1-nya sama dengan 1 dan P2-nya sama dengan 0, maka F11 itu adalah X1 dan F21 adalah X2. Oke, dan sebaliknya kita juga bisa bilang, kalau P1 sama dengan 0 dan P2 sama dengan 1, maka F12 adalah X1 dan F22 adalah X2. Ya. Jadi kita juga bisa menyatakan bahwa Fij itu adalah Xi atau deformasi di titik I jika ada gaya satu-satuan di titik J dan di titik lain 0. Jadi hanya ada gaya di titik C atau PJ dan gaya yang lain sama dengan 0. Okay? Jadi seperti kita punya juga di satu dimensi tadi di single degree of freedom, ya. Jadi bahwa F itu adalah 1/K, maka kalau di matriks F itu adalah inverse dari K. Ya. Dan I adalah matriks identitas. Jadi F adalah K minus 1, di mana kalau F dikalikan dengan K, itu hasilnya adalah I. Ya, F kali K, ya, bukan K kali F. Karena kalau matriks beda ya, antara F kali K dengan K kali F. Jadi F dikalikan dengan K adalah I. I adalah matriks identitas. Oke. Nah, sehingga kita bisa masukkan ke persamaan gerak. Tadi kan persamaan geraknya ini, ya, sama dengan 0. Dan kita masukkan angka ini, kemudian dia menjadi ini, ya. Samaannya menjadi minus omega kuadrat MA plus KA sama dengan 0. Ya. Lalu kita perkalikan, ya, pre-multiply lagi dengan F. Jadi ini Fm, F kali M, di sini ada F kali K. F kali K adalah matriks identitas, jadi boleh dihilangkan karena dia sama dengan matriks identitas, ya, matriks 1 lah kalau kita dalam single degree of freedom. Sehingga yang kita punya adalah omega kuadrat sama dengan D, A plus A sama dengan 0. D ini adalah F dikalikan dengan M. Awas ya, D adalah F dikalikan dengan M, bukan M dikalikan dengan F. Beda ya. Fm sama MF tidak sama untuk matriks. Ya. Nah, sehingga D kalau sama dengan F kalikan dengan M ini, ya, D-nya adalah matriks dinamis disebutnya. Ya. Nah, nanti kita akan gunakan ini
untuk cara kelenturan ini. Ya, oke. Sekarang kita lihat contoh yang sebelumnya, tetapi kita cari komponen atau matriks kelenturan F. Ya, cari F. Oke. Jadi tadi sudah dikatakan bagaimana mencari F? Mencari F adalah dengan cara memberikan gaya satu satuan di titik tertentu yang kita mau. Ya. Nah, kalau kita mau nyari berapa F11, maka kita taruh gaya satu satuan di titik 1, di masa 1 atau di lantai 1. Ya, jadi P1 sama dengan 1 ditaruh di sini, akibatnya portal ini gaya lantai satunya akan bergeser. Ya, akan bergeser. Tadinya di titik sini, sekarang jadi titik situ. Ya. Oke. Nah, bagaimana dengan lantai 2? Lantai 2, kalau lantai satunya bergeser ke sana dan di sini tidak ada gaya apapun, dia akan ikut lantai 1. Ya, karena dia kan numpang statusnya ke lantai 1. Nah, jadi didorong begitu, dia akan ikut ke kanan sebesar sama. Ya, jadi di sini dia bergeser sekian, di sini juga dia akan bergeser segitu. Ya, sama. Dan ininya menjadi lurus. Ya, lurus saja karena dia numpang statusnya. Jadi momen itu hanya ada di kolom-kolom ini. Ya, kolom-kolom ini. Kolom yang sana tidak ada momennya. Ya, karena dia lurus, ikut numpang. Oke. Nah, M1 adalah 6EI per H1 kuadrat dikalikan dengan F11. Seperti kita ketahui, oh ya sebelum saya menghitung momen. Seperti kita ketahui tadi bahwa F itu adalah sama dengan X sama dengan perpindahan. Ya. Nah, di sini adalah X1, di situ adalah X2. Nah, kemudian yang belakang F11, satunya yang belakang ini mengikuti di mana P sama dengan 1 itu. Jadi karena yang sama dengan 1 itu ada di titik 1, dia menjadi P11, F11. Fij adalah XI, ya, definisinya. Fij adalah XI kalau ada P sebesar satu satuan di titik J. Ya, dan di tempat lain sama dengan 0. Jadi ini F11J, yaitu besarnya simpangan di titik 1 kalau ada gaya sebesar satu satuan di titik 1. Di sini juga gitu, F21 berarti adalah simpangan di titik 2 kalau ada gaya sebesar satu satuan di titik 1. Jadi di sini ada F21. Dan karena dari sifat portal kita lihat bahwa F21 akan sama dengan F11. Ya, karena ini numpang. Oke, nah berapa besarnya sekarang? Besarnya adalah kita menghitung dulu M1, yaitu 6EI per H1 kuadrat kali F11. Sudah kita bahas ini ya di cara kekakuan. Kemudian V1 adalah 2M1 dibagi H1, kita dapatkan itu. Kemudian P1 adalah 2V1, jadi 24EI dikalikan dengan H1, dibagi H1,3 kalikan dengan F11. Ya, dan karena P1 ini sama dengan 1, ini sama dengan 1, berarti F11-nya ini diputar posisinya. Jadi H1,3 per 24EI. Ya, demikian juga dengan F21. Karena F21 sama dengan F11. Oke. Nah, bagaimana mendapatkan F berikutnya? F berikutnya, oke, kita letakkan sekarang gaya sebesar satu satuan itu bukan lagi di lantai 1, tapi di lantai 2, di M2. Ya, maka ini yang terjadi. Ya, ini yang terjadi. Jadi ini ada momen di atas dan di bawah, ya.
lantai 1 maupun lantai 2 ada momennya sekarang, dan masing-masing kita tahu besarnya. M1 6EI per H1 kuadrat kali F12, ya. Tapi ingat bahwa, nah ini yang perlu kita jaga adalah yang M2, ya. M2. Tentu saja M2 itu bukan momen yang diakibatkan oleh F2. M2 ini bukan momen yang diakibatkan oleh F2, tetapi momen yang diakibatkan oleh F22 dikurangi F12. Ya, karena deformasinya hanya ini sebetulnya, lantai 2 itu. Hanya F22 minus F12. Karena deformasi yang selebihnya itu ngikut lantai 1. Ya. Jadi momennya juga hanya selisihnya saja. Makanya kemudian M2 adalah F22 minus F21, ya, begini. Kemudian seperti tadi kita bisa menghitung P1 adalah 2V1 minus 2V2. Kita masukkan angkanya, kita dapatkan P1 adalah F22 dikalikan F12H2, atau bentuknya menjadi begini. Nah, F12 adalah 1 plus H2 per H1 pangkat 3. Ya. Nah, karena P2 itu adalah 2V2, jadi dan X-nya adalah 1, jadi 1 adalah sama dengan nih, ya, 24 per H2 pangkat 3, F22 minus F12, atau F22 min F12 adalah H2 pangkat 3 per 24 EI. Sehingga kalau yang ini sama yang bawah ini kita masukkan ke atas sana, ya, kita dapatkan gini jadinya sekarang. F12 menjadi H1 pangkat 3 per 24 EI. Sedangkan F22 adalah 1/24 EI kalikan dengan H1 pangkat 3 plus H2 pangkat 3. Ya, perhatikan di sini bahwa yang pekerjaan seperti ini tidak ada di cara kekakuan. Ya, jadi ada pekerjaannya agak rumit sedikit di sini, yaitu menyatakan F11 atau F22 dalam F12 seperti ini. Kemudian ini dimasukkan ke sana. Ya. Jadi di sini ada pekerjaan tambahan. Ya. Bagaimana menyatakan F22 dalam F12 dulu, sebelum begitu ketemu F12 bisa kita masukkan ke sana. Ya, jadi agak rumit sedikit cara kelenturan ya dalam mencari elemen matriks F. Okay. Nah, atau kalau kita gunakan angka, ya kita ganti angka, misalnya EI-nya ini seperti yang sudah kita punya angka-angkanya di cara kekakuan, EI sekian, H sekian, H2 sekian, dan sebagainya, ya dapat F11 sekian, F21 sekian, F22 sekian, sehingga matriks kelenturannya adalah ini, 10,5, 4,78, 4,78, 4,78, dan 6,8 cm per kilogram. Nah, betulkah matriks kelenturan kita? Nah, kita tahunya adalah kita kalikan dengan matriks kekakuan. Matriks kekakuan yang kita punya adalah ini. Ya, kita kalikan. Oke, kali-kali-kali dapatlah 0,9, 0, minus 0,29, 1,002 yang bisa kita anggap sebagai 1001 atau matriks identitas. Jadi matriks kelenturan kita sudah betul. Karena kalau dikalikan dengan K, hasilnya adalah matriks identitas. Oke, ya. Dan juga kita punya matriks massa, sehingga kita punya sekarang matriks dinamis. D sama dengan Fm, jangan terbalik. D sama dengan Fm.
ya. Kita perkalikan. Nah, inilah matriks dinamis yang kita punya. Oke. Nah, matriks dinamis yang kita punya ini harus memenuhi ini ya. Ini adalah persamaan di atas tadi. Ya, sebelum kita mencari matriks F. Ya, ini. Kan ya, ya. Ini kita punya di atas. Nah, kalau kita sudah punya matriks D, kita masukkan kembali ke sini. Ya, ini minus omega kuadrat D, I plus I sama dengan 0, atau kita bisa ubah ini menjadi yang ini dipindah ke sebelah kanan, jadi I sama dengan omega kuadrat D, I. Lihat di sini bahwa di kiri ada I, di kanan ada I. Ya, jadi ada yang sama di sini, I dengan I. Nah, boleh dicoret ya, ini bukan persamaan biasa, ini persamaannya persamaan matriks ya. Jadi kalau gitu kita bisa nyoba ya, coba kita masukkan omega, kita cari, kita nggak tahu omega tapi kita tahu D, E ini kita bisa coba. Mari kita coba E nya itu dengan 1 dan 0. Oke, kalau kita coba dengan 1 dan 0 berarti ya D nya adalah yang ini kan 10 pangkat 5 kali ini dikalikan dengan omega kuadrat dikalikan dengan 1, 0. Hasilnya adalah 10 pangkat minus 5 omega kuadrat 24 dengan 24. Ini kalau dikaliin ya 24 dikalikan 1 24,4. 24 ini dikalikan 1 24,4 karena 34,7 nya dikalikan dengan 0, jadi yang baris yang kolom kedua tidak ikut ya. Nah, jadi kalau kita keluarkan 24,4-nya dia menjadi 1 1 ya. Jadi tadinya di sini 1 0, sini kan 1 0, di sini 1 1. Tidak sama. Harusnya sama. Ya, harusnya sama. Antara kiri dengan kanan harusnya sama. Oke, kalau tidak sama ya sudah kita pakai sekarang 1 1, bukan 1 0 lagi tapi 1 1. Kita ulang proses tadi dengan 1 1. Oke, 1 1 sama dengan 10 kuadrat omega kuadrat 24,4 dan sebagainya. Ini 1 1 kita kalikan, hasilnya adalah di sini 48,4 dan 59,1. Yang kalau 48,1-nya keluar dia 1,21. Ya. Masih tidak sama karena di sebelah kiri 1,1, di sebelah kanan 1,21. Oke, kita ulangi ya perkalian tadi. Pakai sekarang 1,21. Jadi kalau 1,21, oke, ini 1,21 di sebelah kiri sama dengan 10 kuadrat bla 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 ini ya. Dan keluarlah 53,9 dan sebagainya. Kemudian keluarkanlah 53,9, dia jadi 1,123. Jadi kalau di sebelah kiri 1,21, sebelah kanan 1,23. Ya, sudah tidak terlalu jauh. Selesai sampai situ. Ya, kita anggap saja ini sama. Ya, sama. Pak, itu tipe ya, Pak? Ya, yang mana? Yang 48,1. Itu harusnya 48,8 ya, Pak? Ya, oh ini nih ya, ini ya, ini, ya. Iya. Nah. 48,8. Tapi ini hasil baginya benar ya? Hasil baginya sama kan? 59,1 dibagi 48,8 itu hasilnya 1,21 nggak? Kayaknya sih benar. Bentar, Pak, bentar. Ini cuma lagi ngantuk aja ngetiknya. 59. Hah? Benar, Pak. Hasil 1,21. Benar ya? Ya, ini lagi error aja nih ngetiknya. Ini harusnya jadi 48,8. Ini 1,21 ya. Oke, jadi 1,21 kita pakai lagi. Hasilnya 1,23, di sini 53,9 ya. Oke, nah kita anggap sajalah selesai di sini.
Ya, 1,21, 1,23, oke lah, beda dikit. Ya, nah jadi ini sudah selesai. Kita dapatkan eigenvektornya adalah 1,1 dengan 1,23 seperti cara kekakuan ya. Nah, lalu berapa omeganya? Nah, ini ada satu angka ya, sama dengan 2 angka dikalikan. 2 angka yang ini 1, angka yang ini. Jadi dan 2 ini sama. Ya, jadi 2 angka dikalikan sama dengan 1. 2 angka A dan B dikalikan. Hasilnya angka itu sendiri. Jadi A kali B sama dengan A. Itu hanya terjadi kalau B-nya sama dengan 1. Ya, kalau B-nya tidak sama dengan 1, tidak mungkin sama. Jadi dengan kata lain, yang ini adalah sama dengan 1. Ya. Kalau ini sama dengan 1, berarti nih. Kalau ini sama dengan 1, berarti omega kuadratnya adalah 18,55 yang kalau diakar menjadi 43,1 radian per detik. Sama dengan hasil di cara kekakuan. Oke. Ya, jadi omega 1-nya adalah 43,1 dan eigenvektornya adalah 1 dan 1,23. Ya. Hasil dengan cara kekakuan tadi kita dapatkan omega 1 adalah 43 ya. Sekarang kita dapat 43,1. Mode-nya adalah 1,23, mode-nya sama 1,23. Ya, jadi itu adalah mode pertama, ragam pertama. Nah, bagaimana cara mendapatkan ragam kedua? Kalau di cara kekakuan kan persamaannya adalah persamaan kuadrat. Jadi kemudian mode kedua kita selesaikan untuk persamaan berikutnya, gitu kan? Nah, kalau di sini kita gunakan ortogonalitas ragam. Ya, kita gunakan ortogonalitas ragam yang menunjukkan bahwa ini ET, M, EJ, ini EI, T, M, EJ sama dengan 0. Ya, EIT adalah transpos dari vektor ragam 1 yang sudah kita hitung. M adalah matrik massa kita tahu, EJ-nya kita belum tahu. Ya, E11 adalah 1, nih, 1 dan E21 adalah 1,23. Jadi kita punya, kalau ini ditranspos dia menjadi baris, jadi ini 1, ini adalah 1,23. Jadi kalau kita perkalikan ini menjadi M, E1 ragam 1 dengan E1 ragam 2 plus M2, E2 ragam 1 dan E2 ragam 2. Jadi kita bisa mengatakan nih 5,1 kali 1 E1 ragam 2 ditambah dengan 5,1 kali 1,23 kali E2 ragam 2 sama dengan 0. Sehingga E1 sama dengan minus 1,23 E2 ragam 2 ya. Kita bisa menyatakan begitu. Atau kalau kita mau bentuk matriksnya, ini adalah E1 sama dengan 0 kali E1 yang ragam 2 ya, minus 1,23 E22 dan E2 pada ragam 2 adalah 0 kali E1 ragam 2 plus 1 E2 pada ragam 2. Ya, atau dalam notasi matriks kita bisa nyatakan E ragam kedua adalah matriks ini 0,1,2301 dikalikan dengan ragam pertama. Ya. Nah, sehingga yang kita peroleh adalah ini ya. Jadi D yang semula itu kita kalikan terhadap
dengan matriks yang ini, ya. Jadi kita punya sekarang E1 E2 sama dengan omega kuadrat kali 10 pangkat 5, ini adalah D, ya. Tapi E1 E2 yang baru adalah ini, 0 kali minus 123 kali 0 kali 01, 0 minus 123, 01 E1 E2. Ya, atau ini kalau dikalikan hasilnya adalah ini 0 dan minus 5,61, 0, 4,69. Oke, jadi ini adalah persamaan berikutnya yang bisa kita iterasikan. Oke, kita coba sekarang dengan harga awal 11, kita masukkan 11, ya. Seperti tadi, kita kalikan ini dengan 11, kita dapatnya minus 5,61, 4,69, minus 5,61-nya keluar, ini dapatnya 1, dan minus 0,836. Oke, kalau kita pakai minus 836 ini, kita gunakan di sini, kita masukkan ke sana, ya hasilnya adalah 4,69 dan minus 3,92, sehingga 4,69 kita bawa keluar, ya hasilnya adalah 1 dan minus 0,836. Perhatikan di sini bahwa yang kiri dengan yang kanan sudah sama, berarti kita berhenti sampai sini iterasinya, nggak usah kita teruskan. Dan seperti tadi, nah, suatu angka sama dengan angka lain dikalikan angka itu sendiri. A sama dengan B kali A. Hanya bisa terjadi kalau B-nya sama dengan 1. Jadi 4,69 kali 10 pangkat 5 omega kuadrat sama dengan 1. Jadi omeganya adalah 146. Oke, dan eigenvektornya adalah 1 dan minus 0,836 yang sebenarnya adalah hasil yang sudah kita peroleh dengan cara kekakuan. Ya. Jadi itulah cara mendapatkan, itulah perhitungan untuk mendapatkan eigenvalue atau natural angular frequency, frekuensi sudut alami, dan eigenvektor atau ragam bentuk mood shape dengan cara kelenturan. Ya, cara kelenturan. Nah, sekarang kita bandingkan. Kita sudah tahu bagaimana cara kekakuan dan cara kelenturan, kita bandingkan keduanya. Oke, kalau kita bandingkan dalam cara memperoleh matriks, ya, maka memperoleh matriks kekakuan itu relatif lebih mudah daripada mencari matriks kelenturan. Ya. Cara mencari K itu lebih mudah daripada mencari F. Ya, karena F tadi itu ada kurang-kurang segala macam ya. Satu harus dinyatakan yang lain, satu dinyatakan dengan yang lain, muter kembali lagi ke atas dan sebagainya untuk mendapatkan matriks kelenturan. Jadi matriks kekakuan itu lebih mudah relatif ya dibandingkan dengan kelenturan. Oke. Nah, tetapi kalau kita lihat persamaan untuk mendapatkan frekuensi alami atau eigenvalue, maka cara kekakuan itu lebih susah daripada cara kelenturan. Kenapa demikian? Karena di cara kekakuan kita dapatkan persamaan pangkat 2 kali lebih besar daripada derajat kebebasan. Ya, derajat kebebasannya 3, maka omeganya pangkat 6 yang kita dapatkan di cara kekakuan. Sedangkan di cara kelenturan itu tidak kita lakukan. Kita dapatkan omega itu dengan cara iterasi yang lebih mudah kita lakukannya. Ya. Iterasi. Jadi kelenturan dalam mencari frekuensi alami itu lebih mudah ketimbang kekakuan. Ya. Nah, oke. Banyaknya frekuensi alami kalau kita bandingkan dalam hal mencari frekuensi alami, eigenvalue, ya, maka cara kelenturan lebih mudah. Oke, karena dari iterasi kita langsung dapat frekuensi alami,
Dan berikutnya kita tinggal mengalihkan ya pakai sifat ortogonal. Kalau cara kekakuan, sifat ortogonal ini tidak kita gunakan. Tidak kita gunakan. Nah, kita berhadapan dengan polinomial pangkat 2 kali dari derajat kebebasannya. Ya, jadi dengan demikian cara kekakuan itu lebih sulit daripada cara kelenturan. Ya, lebih sulit. Oke. Nah, jadi ada plus minus dari masing-masing cara. Ada yang lebih mudah di kekakuan, ada yang lebih mudah di kelenturan. Nah, sekarang bagaimana upaya kita? Supaya kita bisa menggunakan cara yang mudah. Yang mudah di kekakuan kita pakai yang mudah, begitu dia lebih mudah di kelenturan kita pakai cara kelenturan. Jadi kita nyebrang. Ya, bagaimana caranya? Ya, yang pertama kita hitung matriks kekakuan, jangan kelenturan, kekakuan saja karena kekakuan lebih mudah. Pakai cara kekakuan dapat matriks kekakuan. Lalu kita hitung setelah itu matriks kelenturan. Bagaimana caranya? Inversekan yang kita dapat di kekakuan tadi. Matriks kekakuan kita inversekan untuk mendapatkan matriks kelenturan. Nah, setelah matriks kelenturan, matriks F kita dapat, kita kalikan dengan massa, dapat matriks dinamis, matriks D, dari situ kita mulai iterasi. Ya, dengan cara ini kita mempergunakan yang mudah-mudah dari kedua cara itu, ya, dan kita hindari yang susah-susah. Jadi, mulailah dengan cara kekakuan, kemudian menyeberang ke cara kelenturan. Ya, sehingga kita dapatkan solusi untuk seluruhnya. Oke, ya. Nah, ada pertanyaan sampai sini? Kalau tidak ada, sekarang jam berapa? 14.51, belum jam 3 ya. Kita harusnya sampai jam 3.45. Jadi kita kelihatannya akan selesai lebih cepat ya daripada jadwal. Oke. Sekarang kita lihat tugas. Ya. Saya buka dulu filenya. Tugas 5. Oke, ya. Tugas 5 karena ini banyak. Jadi waktu untuk mengerjakannya 2 pekan, 2 minggu ya. 2 minggu, jadi dikumpulkannya tanggal 4 Mei. Ya, di post. Nah, karena banyak keluhan soal post ini, jadi hati-hati ya saat pengumpulan. Pastikan dulu bahwa file yang diunggah lewat post itu benar-benar sudah diunggah. Ya. Mengunggahnya jangan mepet, jadi kalau ada masalah-masalah masih bisa kita betulkan ya. Jangan tinggal beberapa jam baru diunggah, beberapa jam tinggal diunggah ada masalah, hilang, kita ternyata tidak mengumpulkan tugas, jadi masalah kita. Ya, jadi waktunya 2 minggu, dan saya kira cukup ya, 2 minggu, kemudian nanti dikumpulkan di post saja, ya nggak boleh dikirim lewat WhatsApp, nggak boleh. Oke. Nah, kemudian soalnya adalah yang seperti ini. Ini adalah strukturnya. Oke, strukturnya 3 lantai, berarti 3 derajat kebebasan. Berarti nanti kalau pakai cara kekakuan, dia omeganya pangkat 6. Ya, dan semua sudah ketahui EI, H, semua sudah diketahui dari gambar ini. Ya. Nah, lalu H-nya ini atau kita sampai sini dulu. Nah, ini ya. H-nya adalah 3 meter dikalikan dengan 1 plus A per Z dan sebagainya. Demikian juga dengan EI sekian, H per Z, M adalah sekian ton ya per G. Salah nih satuannya. Ini harusnya adalah ton kilogram, ton detik kuadrat per sentimeter. Ya,
Jadi ini harusnya salah satuannya. Tapi oke, ya, kalian sudah tahu lah itu dari berapa kali kita hitung. Jadi ini mestinya bukan M, tapi W, ya, W. W adalah ini. Oke, ya. Nah, kemudian ini harus dikerjakan. Ada 3 bagian. Bagian A, bagian B, bagian C. Bagian A. Ya, dengan cara kekakuan hitung. Ya, nggak melakukan iterasi. Ketiga periode alami, ragam getaran, kemudian digambarkan ragam getarannya itu seperti apa. Nah, kita akan bertemu dengan persamaan yang pangkatnya 6 di situ. Ya, omeganya nanti akan pangkat 6. Nah, bagaimana menyelesaikannya? Gunakan metode bagi paruh yang sudah dijelaskan juga Selasa yang lalu. Ya. Metode bagi paruh ini untuk mendapatkan akar persamaan pangkat 6. Oke. Kemudian bagian B. Bagian B itu kita diminta untuk menghitung normalisasi ragam. Ya, dari hasil yang kita peroleh di bagian A. Ya, lalu kita juga bisa menggunakan hasil bagi Rayleigh, metode hasil bagi Rayleigh, ya, untuk mendapatkan frekuensi sudut alami dan ragam, ya, ragam getaran. Oke, gunakan itu. Kemudian bagian C adalah dengan cara kelenturan. Hitung dulu matriks kelenturan. Lalu kalau sudah didapat matriks kelenturan, kalikan dengan matriks kekakuan yang kita peroleh pada bagian A. Hasilnya adalah matriks identitas. Ya, kalau tidak sama dengan matriks identitas, berarti salah satu salah. Entah yang kekakuan yang salah atau yang kelenturan yang salah. Kemudian, kalau sudah dapat kelenturan, kita hitung periode alami struktur dengan cara iterasi. Hasilnya harus kembali sama dengan cara kekakuan. Persis seperti yang apa kita lakukan tadi, ya, tapi strukturnya berbeda sedikit, ya. Oke, jadi itu adalah 7 soal dalam tugas 5 yang harus dikerjakan dalam waktu 2 minggu. Semua soal dalam tugas 3 ini bobotnya sama, yaitu 15%. Jadi kalau benar semua dapatnya 105, bukan lagi 100, ya, tapi 105, kasih bonus 5. Oke. Oke, ada pertanyaan dulu sampai sini? Kalau tidak ada, berarti kita sudah selesai sini. Jadi saya akhiri sampai di situ, kecuali kalau ada pertanyaan. Oke, tidak ada ya? Tidak ada, kita absen dulu. Jadi rekamannya saya hentikan, ya. Rekaman saya hentikan dulu. Stop recording.